Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah Islam era modern di Indonesia. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari sejarah Islam era modern itu sendiri. Nah, apa sih sejarah Islam era modern itu? Nah, sejarah Islam era modern itu sendiri adalah di mana masa kebangkitan umat Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesadaran umat Islam terhadap kelemahan diri. Yang kedua, mendorong untuk maju dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, lahirnya tokoh-tokoh besar pembaharuan dalam Islam. Yang keempat, munculnya kesadaran pembaharuan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul dengan bangsa lain. Banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Indonesia untuk menjalin hubungan dagang. Selain ramah dan suka bergaul, ramainya perdagangan di Indonesia yang melibatkan para pedagang dari berbagai negara disebabkan melimpahnya hasil bumi dan letak kepulauan Indonesia pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, Selat Malaka telah dilalui oleh pedagang Islam dari India, Persia, dan Arab dalam pelayarannya menuju negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-19 Masehi, orang-orang Islam mulai mendirikan perkampungan Islam di Kedah, Malaka, yaitu Aceh dan Palembang, sambil berdagang. Para pedagang muslim berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk pribumi. Menurut Uka Chandra Sasmita atau Uka Jaka, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur penting. Jalur-jalur ini memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Berikut adalah beberapa jalur yang disebutkan. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan India memainkan peran utama dalam membawakan Islam ke Nusantara. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi sosial dengan penduduk lokal. Daerah-daerah perlabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi pusat penyebaran Islam karena aktivitas perdagangan yang ramai. Yang kedua, yaitu jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang menetap di Nusantara seringkali menikah dengan penduduk lokal, terutama putri dari keluarga bangsawan atau pemimpin lokal. Melalui perkawinan ini, Islam secara perlahan diadopsi oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Ketiga, jalur pendidikan. Para ulama, pendakwah, dan mubalik muslim memainkan peran penting dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Di tempat-tempat ini, masyarakat belajar tentang Islam dan diajarkan nilai-nilai keagamaan. Keempat, jalur tasawuf. Pendekatan tasawuf yang menekankan spiritualitas, toleransi, dan akulturasi budaya menjadi salah satu cara efektif penyebaran Islam. Para sufi seperti Wali Songo menggunakan seni budaya lokal dan kearifan tradisional dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu jalur politik. Beberapa kerajaan lokal seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh mengadopsi Islam sebagai agama resmi kerajaan. Melalui pengaruh politik dan kekuasaan, Islam menyebar ke wilayah lain di bawah kendali kerajaan tersebut. Yang terakhir ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebu Ireng, tokoh ulama pendiri organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Gedang, Desa Tambakrejo, 2 km ke arah utara Kota Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Putra ketiga dari 11 bersaudara, pasangan dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Yang kedua ada Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Desa Kauman, Kota Yogyakarta.
dan meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kauman merupakan tempat kelahiran dan tempat Kiai Ahmad Dahlan dibesarkan. Adalah sebuah kampung yang terkenal di Yogyakarta karena letaknya yang berdekatan dengan Masjid Agung Kesultanan Keraton. Yang ketiga ada Haji Abdul Malik Amrullah. Haji Abdul Malik Amrullah atau Hamka lahir di Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah dari kalangan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah atau gelar Tuanku Kisai bin Tuanku Abdul Saleh. Yang keempat ada Nurholis Majid. Beliau lahir tepat pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi atau pada tanggal 26 Muharram 1358 Hijriah di sudut kampung kecil Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Abdullah Majid, dikenal sebagai Kiai terpandang. Yang kelima ada Abdurrahman Wahid. Kiai Abdurrahman Wahid akrab dipanggil Gus Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 September 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solehah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Beliau menjabat Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga Sidang Istimewa MPR 2001. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak Kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 saudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya yaitu Kiai Hashim Asy'ari adalah pendiri NU atau Nahdlatul Ulama.